Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kelas 8 kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Minhajul Muslim. Di video kemarin kita telah membahas tentang syarat sahnya solat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun solat. Buku yang kita baca adalah Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Semoga yang kita baca ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa amalkan dan beri manfaat kita di hari akhirat nanti. Furuduha, adapun fardunya salat, atau yang dimaksud fardu di sini adalah rukunnya salat. Furudus salati hiya, rukun salat adalah, fardunya salat adalah al-awwal, yang pertama, al-qiyamu fil faridati lil qadiri alaihi, berdiri di dalam salat fardu bagi yang mampu. Jadi rukun pertama di dalam kitab ini adalah berdiri di dalam salat fardu bagi yang mampu. Fala tasihul faridatu min julusin lil qadiri ala al-qiyam, maka tidak sah salat fardu seseorang, salat wajib seseorang dilaksanakan sambil duduk sedangkan dia mampu berdiri. Rukun bahwa berdiri itu adalah satu hal yang harus dalam salat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah lillah, untuk Allah, qanitin, taat, berdiri, wa qumu lillah. Wa qali Rasul sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Imran bin Husain, shalli qa'ima, salatlah engkau berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu berdiri maka salat, fa illam tastati', jika tidak mampu salat sambil duduk, fa ala janbin, maka salatlah sambil tiduran. Jadi rukun ini, rukun berdiri ini dikecualikan terhadap dua hal. Satu, al-qiyamu fil faridah, berdiri ketika sholat fardu. Jika tidak atau bukan sholat fardu maka tidak mengapa duduk. Kemudian lil qadiri alaihi, bagi yang mampu. Jika tidak mampu maka tidak mengapa sholat sambil tidak berdiri, baik duduk ataupun sambil berbaring. Rukun yang kedua, an-niyah, niat. Setelah berdiri maka seorang berniat. Rukun yang kedua adalah berniat. Apa itu niat? Azmul qalbi ala ada'is shalah al-muayyanah atau al-muayyinah. Seseorang berazam dalam hatinya untuk melaksanakan salat tertentu. Jadi muayyinah, jadi ditentukan salatnya, apakah salat subuh atau salat asar atau salat zuhur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan seorang itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau tidak berniat, salatnya tidak sah. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram bilafzi Allahu akbar. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram dengan lafaz Allahu akbar. Ketika seorang setelah berdiri kemudian niat, maka dia melaksanakan takbiratul ihram sebagai pembuka salat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur, pintunya salat itu bersuci atau kuncinya salat itu bersuci, wa tahrimuha at-takbir, pengharaman salat maksudnya adalah pengharaman terhadap melakukan hal-hal selain daripada perbuatan salat, yaitu takbiratul ihram Allahu akbar. Kemudian wa tahliluha, dan penghalalan kembali yang diharamkan tadi, yaitu at-taslim, yaitu salam. Kemudian rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat, tidak sah salat orang siapa saja lam tidak yaqra bi Fatihatil Kitab, membaca surat Al-Fatihah. Ghairu annaha tasqutu 'anil ma'mumi, dikecualikan gugur bagi makmum idza jaharal imam, jika imamnya baca jahar.
idza jahara imamuhu bil qiraah, jika imamnya itu menjaharkan baca, semisal salat isya, salat maghrib dan salat subuh. Idh innahu ma'murun bil insat, sesungguhnya makmum itu diperintahkan untuk diam, li qiraati imamihi, karena imam sedang baca, biqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu, jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan Al-Quran tersebut, wa ansitu, dan diamlah. Ini yang menunjukkan bahwa ketika imam membaca jahar, seorang makmum atau makmum kita yang menjadi makmum itu harus diam. Berdasarkan sabda Rasulullah juga, idza kabbarul imamu fakabbiru, jika imam takbir, kita takbir, ikutan takbir. Wa idza qara'a, jika imam baca, fa ansitu, maka diamlah kita. Makmum menjadi diam, makmum harus diam. Hadis riwayat Ahmad. Asarrul imamu, jika imam itu sir, qara'al ma'mum wujuban, maka makmum harus membaca Al-Fatihah secara wajib karena dia rukun. Kemudian rukun yang kelima yaitu ruku', yaitu rukunya seorang dalam sujud ketika selesai membaca surat atau beberapa ayat setelah membaca Al-Fatihah. Ruku' adalah menempatkan telapak tangan di lutut, kemudian membungkukkan badan, pandangan mata mengarah ke tempat sujud sambil membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu adalah ruku, dan dia itu rukun yang kelima menurut buku Minhajul Muslim. Rukun yang keenam adalah ar-raf'u minhu, bangun dari ruku yang kita sebut dengan i'tidal. Seseorang ketika telah selesai daripada ruku, dia bangun kembali untuk melaksanakan i'tidal, dan ini masuk ke dalam rukun. Seorang tidak boleh ketika ruku kemudian langsung sujud, tidak bangun kembali. Dia harus i'tidal terlebih dahulu. Dalilnya mana? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sahabat tersebut, mendidik sahabat tersebut seraya berkata, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian engkau rukuklah hatta tatma'inna, sampai engkau tumakninah, raki'an, dalam keadaan ruku, tumakninah. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian engkau bangun dari rukukmu sampai benar-benar berdiri lurus. Ini menunjukkan bahwa i'tidal itu bagian daripada ruku. Kemudian sujud adalah menempatkan dahi, jidat, hidung ke tanah, di atas tanah, kemudian mengangkat perut dan meletakkan telapak tangan ke tanah, menempatkan telapak tangan ke tanah, dan lutut dan ujung telapak kaki menempel ke tanah pula, dan perut dan pantat diangkat ke atas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatuhu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang beliau ajarkan salat, tsummasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian engkau sujudlah sampai engkau benar-benar tumakninah dalam sujudmu. Kemudian rukun yang ke-8 ar-rafu minhu, bangun daripada sujud yang kita sebut dengan duduk di antara dua sujud. Rasulullah SAW bersabda, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangunlah engkau dari sujudmu sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam dudukmu. Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Ini perintah untuk ruku' dan sujud, menunjukkan itu wajib. Kemudian para ulama memasukkannya ke dalam ruku', tidak bisa ditinggalkan. At-tuma'ninatu fir ruku'i was sujudi wal qiyami wal julus. Rukun yang ke-9 adalah tumakninah ketika ruku', tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika bangun dari ruku' yaitu i'tidal, dan tumakninah ketika duduk yaitu duduk di antara dua sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada sahabat yang mulia, hatta tatma'inna, yaitu sampai engkau tumakninah. Jadi tumakninah itu dimasukkan ke dalam rukun. Baik tumakninah di ruku', baik tumakninah ketika i'tidal, atau tumakninah ketika sujud, atau tumakninah ketika bangun dari sujud atau duduk di antara dua sujud. Buktinya itu menunjukkan masuk ke dalam ruku karena Nabi SAW ketika menyebutkan sujud, ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari sujud atau duduk di antara dua sujud dengan mengkaitkan dengan hatta tatma'inna, sampai engkau tumaknina. Wa haqiqatu tumaknina, apa sih yang dimaksud dengan tumaknina? Tumaknina adalah ayam kuthar raki was sajid wal jalisu awil qa'im, hendaklah
seorang yang sujud, ruku atau duduk atau bangun dari ruku itu diam ba'da istiqrari a'dha'ihi, setelah badannya kembali normal, kembali tempat semula, kembali benar-benar sempurna bangunnya, benar-benar sempurna duduknya, benar-benar sempurna rukunya, benar-benar sempurna sujudnya, biqadri ma yaqulu, hanya sekedar sampai dia selesai membaca subhana rabbiyal azim marratan wahidatan, sekali saja. Wa ma zada ala hadzal qadri fahuwa sunnah, barang siapa melebihinya 2 kali dan 3 kali itu disebut sunnah. Kemudian rukun yang ke-10 assalamu, mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullah. Kemudian rukun yang ke-11 al-julusu lis-salami, yaitu duduk untuk salam. Fala yakhruju minas salati bighairi salami, seorang tidak boleh keluar atau selesai dari salat tanpa mengucapkan salam. Wala yusallim illa wa huwa jalih, dan tidaklah dia salam kecuali sedang duduk. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim, yang sudah kita jelaskan pertama tadi, yaitu penghalalan yang tidak boleh pada saat sholat itu dimulai ketika assalam. Kemudian rukun yang ke-12 at-tartibu bainal arkan, yaitu tertib ketika melaksanakan rukun-rukun tadi. Fala yaqra'ul fatihata qabla takbiratul ihram, janganlah seorang membaca al-fatihah dulu baru takbiratul ihram, hendaklah dia takbiratul ihram dulu baru membaca al-fatihah. Wala yasjud qabla ayyarka, janganlah dia sujud langsung sebelum ruku. Jadi tertib. Idhayatus sholati hafizat an Rasulullah SAW, sungguhnya tata cara sholat itu telah dihafal, diterangkan dari Nabi SAW, wa amilha sahabata, dan yang dikerjakan oleh sahabat. Jadi hayatus sholat, tata cara sholat itu kita hafal dari Nabi SAW dan para sahabatnya, dan dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tata cara aku salat itu ya begitu pula tata cara kalian salat. Fala yajuzu taqdimu mutaakhirin fiha, maka tidak boleh yang seharusnya di akhir dimajukan, tidak boleh, atau yang seharusnya didahulukan diakhirkan, tidak boleh. Jadi sallu kama ra'aitumuni sebagai kesimpulan bahwa salatlah kalian sebagaimana kita salat. Ini yang menunjukkan bahwa umat Islam itu sangat mengagungkan persamaan hak. Kalau Nabi kita salat sambil sujud dan ruku, orang yang paling mulia di atas muka bumi, orang yang paling takwa di atas muka bumi, orang yang paling soleh di atas muka bumi, tata cara salatnya sujud dan ruku, maka kita sebagai makmumnya pula diperintahkan sujud dan ruku. Tidak ada perbedaan antara kita dan Nabi dalam hal peribadatan ini. Jadi khalifah sholatnya begitu, rakyat juga sholatnya begitu, tidak ada kekhususan. Jadi misalnya karena mentang-mentang dia khalifah sholatnya sambil berdiri aja di atas singgasana, nggak boleh ruku dan sujud, tidak. Islam tidak boleh begitu, dia harus ruku dan sujud sebagaimana hamba sahaya ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa Islam itu al-musawatul haqqahnya benar-benar dilaksanakan, persamaan hak antar manusia. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, benar-benar dilaksanakan. Mungkin ini saja pembahasan singkat daripada rukun-rukun salat berdasarkan kitab Minhajul Muslim. Coba kita mungkin bisa baca rukun-rukun salat berdasarkan kitab Mukhtasar Abi Syuja', atau yang lebih dikenal dengan Matan Ghayah wa Taqrib. Bismillah. Kita baca ya. Kita baca saja sebagai perbendaharaan kita atau pengayaan materi. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif faslun fi arkanis salat, pembahasan tentang rukun-rukun salat. Wa arkanus salati 18 rukunan, rukun salat itu ada 18 rukun. Ini menurut kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Al-awwalu an-niyah, yang pertama itu niat. Wa tsani al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Wa tsalits takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Warabi qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, yaitu bismillah itu bagian daripada ayat daripada surat al-fatihah. Jadi seorang ketika
membaca itu harus ada bismillah ya menurut kitab ini. War ruku'u, kemudian rukun yang kelima itu ruku'. Wat tuma'ninatu fihi, rukun yang keenam itu tuma'ninah ketika ruku'. War raf'u wal i'tidalu, bangun dari ruku' atau i'tidal, itu rukun selanjutnya. Wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah itu termasuk rukun tersendiri. I'tidalnya sendiri, tuma'ninahnya sendiri. Jadi rukun masing-masing. Kemudian was sujudu, kemudian sujud. Wat tuma'ninatu fihi, kemudian tuma'ninah ketika sujud itu rukun juga. Wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah ketika melakukan hal tersebut, itu rukun pula. Wal julusul akhir, duduk terakhir atau tasyahud akhir. Wat tasyahudu fihi, itu rukun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ketika tasyahud itu salat atas nabi itu rukun pula. Kemudian wat taslimatul ula, kemudian salam pertama itu rukun. Rukun yang selanjutnya wan niyatul khuruj minas sholati fi qaulin, niat keluar dari salat menurut salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i itu rukun. Niat keluar, tidak boleh enggak pakai niat, harus niat. Jadi niat untuk menyelesaikan salat. Kemudian wa tartibuha ala ma dzakarna, kemudian rukun yang terakhir, rukun yang ke-18 itu tertib, tidak boleh saling mendahului. Kita hitungnya 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 al-fatihah, 5 ruku, 6 tumanina ruku, 7 i'tidal, 8 tumanina i'tidal, 9 sujud, 10 tumanina sujud, wal julusu 11 baina sajadaini 11, wa tumaninatu fihi 12, wal julusul akhir 13, wa tasyahudu 14, wassalatu ala nabiyyi 15, wa taslimatul ula 16, wa niyatul khuruju 17, wa tartibu 18. Jadi ada 18 rukun menurut buku ini. Yang ketambahan itu niyatul khuruj, niat keluar. Wassalatu ala nabi, yang pertama salat itu rukun, yang tidak ada dalam buku Minhajul Muslim itu tidak, salawat atas nabi itu tidak dimasukkan dalam rukun. Kemudian tidak disebutkan pula niyatul khuruj minas salat, niat keluar dari salat. Taib, selebihnya sama semuanya, tumaknina itu sama semuanya, hanya perbedaannya adalah di penambahan salawat atas nabi itu dimasukkan ke dalam rukun dan niat keluar dari salat. Mungkin ini saja pelajaran singkat dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.